Ketika Anda telah mampu mengidentifikasi proses yang tepat untuk diotomatiskan dan telah memutuskan untuk mengimplementasikan automation ke dalam proses-proses tersebut, lalu bagaimana nantinya Anda tahu bahwa implementasi automation ini sukses sesuai harapan? Ada pengukuran-pengukuran yang itu nantinya perlu untuk dilakukan. Apa saja itu? Yuk kita simak di video ini. Pengukuran-pengukuran atau matriks yang kita tentukan nantinya juga bisa menjadi panduan atau acuan pilar kita dalam membangun dan mengembangkan automation di perusahaan. Bagaimana tidak? Karena dengan menentukan matriks di awal, nantinya dalam setiap langkah yang Anda dan tim lakukan akan selalu mendekatkan solusi Anda ini menuju pencapaian ukuran-ukuran tersebut. Ketika solusi sudah diimplementasikan, Anda juga nantinya bisa mendapatkan data terkait seberapa efektif dampak dari implementasi ini dan juga nantinya bisa melakukan improvement agar lebih baik lagi dan lebih berdampak lagi. Ada 4 ukuran yang bisa kita terapkan dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah operational matrix, di mana dalam operational matrix ini pengukuran dilakukan pada prosesnya. Produktivitas misalnya, seberapa besar output yang dihasilkan, efisiensi berhubungan dengan processing time, seberapa cepat dilakukan, kemudian juga terkait kualitas yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk di dalamnya akurasi dan kesesuaian dengan SOP atau kebijakan dari perusahaan tersebut. Misal dulu sebelum adanya automation, pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 2 orang dalam waktu 2 jam dan dari 10 pekerjaan, 3 diantaranya perlu untuk direvisi karena ada kesalahan. Sementara setelah diimplementasikan automation, maka pekerjaan yang sama cukup dilakukan oleh robot di dalam waktu 15 menit dan dari 10 pekerjaan itu tidak ada kesalahan sama sekali di dalamnya. Yang kedua adalah worker matrix, yaitu sebuah pengukuran yang berfokus kepada sisi tenaga kerjanya. Seberapa banyak tenaga kerja yang bisa direalokasikan? Berapa waktu yang dihemat oleh karyawan dalam menjalankan perannya setelah adanya automation ini? Sehingga karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan value yang lebih tinggi lagi. Contohnya ketika suatu pekerjaan belum diotomatiskan dalam proses recruitment misalnya. Seorang recruiter harus melakukan screening kandidat, memilah-milah dokumen, menyimpan dokumen, memberikan respon terhadap aplikasi dari kandidat tersebut, belum lagi hal-hal administratif lainnya seperti mengirimkan offering letter, mengirimkan memo ke IT untuk mempersiapkan kebutuhan karyawan baru ini nantinya. Sementara ketika diimplementasikan automation, seorang recruiter itu bisa lebih fokus mempersiapkan interview dan melakukan interview dengan lebih baik lagi sehingga mampu benar-benar mendapatkan kandidat yang terbaik. Alih-alih dia berfokus pada hal-hal administratif yang itu sebenarnya robot aja bisa melakukan. Yang ketiga adalah financial matrix. Jelas yang diukur terkait dengan angka, terkait dengan rupiah atau sisi finansialnya. Dari kedua matriks sebelumnya tentu saja berdampak secara tidak langsung pada aspek finansial juga. Contohnya, karena kualitasnya meningkat dan tidak diperlukan tambahan waktu untuk perbaikan, sehingga produktivitas juga meningkat. Maka berapa rupiah biaya yang dapat dihemat atau baik secara tahunan atau 3-5 tahunan, berapa lama payback periodnya dari investasi ini dan berapa ROI dalam 3 tahun misalnya, dan segala macam perhitungan atau matriks pengukuran dari sisi finansial itu bisa ditentukan nantinya. Yang keempat adalah strategic matrix, yaitu pengukuran yang ditujukan, fokuskan pada aspek strategis perusahaan seperti alignment terhadap strategi transformasi digital yang perusahaan inisiasi. Seberapa mampu otomasi ini nantinya mengenable perusahaan dalam mencapai bisnis goals-nya dan bagaimana automation ini nantinya bisa membantu karyawan dalam pekerjaannya dan mengurangi tingkat turnover serta mampu menciptakan suatu inovasi di dalam perusahaan tersebut. Oke teman-teman, ada 4 hal yang tadi sudah dibahas dari operational matrix, worker matrix, financial matrix, serta strategic matrix. Dan dengan mengetahui hal tersebut, dengan mengetahui 4 matriks tersebut, diharapkan automation Anda nantinya bisa lebih berdampak dan terukur dengan baik
bagi perusahaan Anda. Semoga video ini bermanfaat.